Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah tentang analisis keragaman pada landscape yang merupakan materi praktikal dalam analisis landscape secara kuantitatif. Sebelum masuk ke analisis utama, mari kita bahas mengenai persiapan data spasial untuk analisis keragaman landscape. Analisis keragaman landscape merupakan sebuah interpretasi yang kompleks. Kembali kepada definisi dan ruang lingkupnya, landscape merupakan bentangan lahan yang merupakan hasil dari proses geomorfologi dengan tutupan lahan di atasnya. Satuan geomorfologi yang dapat dilihat dari sebaran data peta geomorfologi dapat menginterpretasi bagaimana pembentukan landscape dan juga genesis tanah. Dalam hal ini, skala menjadi faktor yang menentukan sejauh mana informasi pada geomorfologi tersebut dapat disajikan. Salah satu faktor dari peta geomorfologi yang dapat diamati langsung adalah topografi. Variabel topografi sering menjadi faktor penting dalam pemodelan hubungan landscape dengan lahan dan juga tanah. Variabel penting dalam analisis landscape lainnya adalah penggunaan lahan. Secara spasial, penggunaan lahan ini menjadi salah satu faktor yang menentukan sebaran landscape secara langsung. Pengamatan penggunaan lahan dapat memanfaatkan produk remote sensing yang menghasilkan data tutupan lahan secara periodik. Terkait dengan data spasial, tentunya peran perangkat ArcGIS sangat besar. Perangkat ini digunakan dalam tahap persiapan data, yakni penyusunan peta-peta tematik yang akan dianalisis. Di sini kita akan mencontohkan bagaimana persiapan data tutupan lahan. Data tutupan lahan diperoleh dari proses klasifikasi citra. Proses ini dapat dilakukan menggunakan software ArcGIS atau dengan menggunakan software ERDAS. Output klasifikasi citra adalah peta tutupan lahan yang dikonversi dari raster menjadi vektor. Sehubungan dengan analisis terkait tema dan cakupan luasan tertentu, kita akan menggunakan tools geoprocessing seperti clip, overlay, merge, dan lain-lain. Contoh penggunaan clip digunakan pada pembuatan peta sebaran tutupan lahan yang dibatasi oleh administrasi wilayah. Contoh penggunaan overlay dapat digunakan pada penentuan satuan landscape, di mana kita akan melakukan tumpang susun dari peta-peta tematik yang terkait dengan faktor landscape. Penggunaan software ArcGIS juga digunakan dalam layouting seperti pada penyajian peta sebaran landscape. Berikut ini merupakan contoh proses persiapan data spasial dari tutupan lahan sebagai data dasar dari analisis landscape. Studi kasus dilakukan di wilayah Kabupaten Bandung yang akan dispesifikasikan pada wilayah Kecamatan Ciwidey. Langkah 1, kita akan memanggil dan menampilkan data input spasial. Sebelum dianalisis, pastikan dulu projection dari data spasial yang akan kita gunakan. Hal ini dilakukan untuk memastikan proyeksi koordinat yang sudah benar dan juga sama untuk data-data tematik yang akan digunakan. Sistem proyeksi dapat digunakan sistem geografis dan juga projected. Pastikan data-data spasial yang kita gunakan mempunyai sistem koordinat yang sama. Hal ini dapat memudahkan processing pada tahap selanjutnya. Proses pengecekan proyeksi dapat dilakukan dengan klik kanan pada folder data, lihat data admin Kecamatan Bandung, lalu kemudian pilih Properties. Pada Save File, Properties, pilih XY Coordinate System, lalu pilih Projection Coordinate System, UTM, WGS 1984, Shorten Hemisphere, kemudian WGS 1984, UTM Zone 48S. Pastikan nilai latitude dan longitude seperti pada layar. Setelah pada data prosesi sistem koordinat benar, maka apply dan juga kemudian klik OK. Di sini kita sudah mendapatkan data spasial yang sudah siap digunakan dengan proyeksi yang tepat. Langkah 2 adalah geoprocessing. Dalam hal ini kita akan melakukan clip untuk data save file. Pastikan ArcMap sudah menampilkan table content seperti pada layar. Klik Add Time sehingga muncul file data yang akan diproses. Dalam hal ini data administrasi Kabupaten Bandung. Klik kanan pada sistem administrasi, lalu klik Open Attribute, maka akan tampil file data atribut dari peta administrasi Kecamatan Kabupaten Bandung. Pilih kecamatan yang akan dianalisis, kecamatan terpilih yang akan berwarna biru, dalam hal ini Kecamatan Ciwidey. Kembali pada layar data,
dalam hal ini admin kecamatan, lalu klik kanan dan pilih export data. Save data yang akan diekspor, lalu rename pada directory folder, beri nama sesuai dengan nama kecamatan yang terpilih. Klik save. Maka akan muncul dialog yang akan menampilkan data hasil ekspor sebagai data layer. Klik yes, sehingga data akan muncul as a layer. Layer data kecamatan Ciwidey tersebut akan menjadi clipper untuk data land use. Selanjutnya, panggil data land use dengan add time data land use Kabupaten Bandung sehingga muncul pada kolom layer. Pastikan kedua data yang akan diklip aktif dengan mencentang box kiri pada data nama. Masuk ke geoprocessing, pilih clip sehingga muncul kotak dialog masukkan input data, yakni data land use Kabupaten Bandung. Pada clip picture, pilih Kecamatan Ciwidey, pastikan satuan peta sudah sama, kemudian klik OK. Hasil klip akan muncul secara otomatis pada layar. Dapat dilihat hasil klip adalah peta land use di Kecamatan Ciwidey. Jika ingin melihat sebaran datanya, lanjut dengan memberi simbologi data. Klik kanan pada layer hasil klip, kemudian klik properties. Pada layer properties, klik simbologi, kemudian pada kategoris pilih unique value, pada value field pilih nama lahan, kemudian klik add all value, tombol yang bawah, kemudian klik OK. Hasil dari simbologi ini adalah legenda dari data yang ditampilkan. Warna terpilih adalah bersifat secara otomatis. Kita bisa menyesuaikan warna-warna tersebut dengan mengedit manual. Langkah 3 adalah konversi data dari vektor ke raster. Pada tahap ini, kita akan mengubah bentuk data dari vektor format SHP menjadi raster IMG. Hal ini dilakukan mengingat software Pragstat yang akan kita gunakan untuk analisis keragaman struktur lanskap memerlukan data dalam bentuk image. Persiapkan extension Converter Data. Untuk mempercepat langkah, Anda dapat mencari dengan tool search, masukkan tool yang dicari, yakni Polygon to Raster. Setelah muncul di kolom pencarian, klik sehingga muncul kotak dialog Polygon to Raster. Pada input feature, masukkan layer hasil proses klip yang sudah dilakukan sebelumnya. Value field, NM lahan, atur output data raster yang akan ditempatkan di mana, cell assignment dapat diabaikan. Dalam hal ini dibuat dalam cell center. Kemudian field tanpa priority, cell size dapat diabaikan. Klik OK. Hasil convert akan muncul otomatis pada layar data. Pada layar data hasil convert raster, pada klik kanan, pilih data, kemudian pilih export data. Kemudian pada kotak dialog akan muncul export data raster. Pilih raster dataset original, pada extend, dan juga spatial reference. Output raster akan menyesuaikan ukurannya dengan input yang disetting di awal. Pada format, pilih image, kemudian save. Data hasil setting akan otomatis ditampilkan pada layar data. Jika ingin mengganti nama layar data, klik kanan pada layar data, masukkan ke properties pada kotak dialog. Layar properties dapat dilakukan rename terhadap data yang disimpan. Data terakhir ini yang akan menjadi data input untuk analisis keragaman landscape menggunakan Pragstat.